Ini penyebab cuaca panas di Indonesia apa sih, Mas Laude? Ya, berbicara soal panas, sebenarnya ini, akibat dari radiasi matahari, di mana kita tahu bahwa matahari merupakan salah satunya sumber, radiasi dan energi di permukaan bumi. Nah, saat ini posisi matahari itu sudah ada di belahan bumi utara, sedikit bergerak dari tadi posisinya ketika bulan Maret itu di sekitar wilayah akibatnya kita nggak ini juga kita bahas saat ini awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia sudah mulai. Nah, karena musim kemarau inilah sehingga kondisi cuaca menjadi lebih panas daripada biasanya. Dan ini sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi setiap tahun kita mengalami ini karena di Indonesia kan kita punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Seperti itu, Mbak Mhm. Dia. Ya, cuaca panas ekstrim ini hanya terjadi di Indonesia atau di negara lain, Mas Laude? Karena kita tahu gelombang panas di India ini bahkan sudah mencapai rekor 49,2 derajat dan ini sangat mengkhawatirkan, ini bisa memicu kesehatan dan juga penyakit kronis. Ya, kalau cuaca panas sendiri, ini merupakan istilah, ketika memang kita mengalami, di Indonesia, musim kemarau atau suhu udara biasanya, menjadi lebih tinggi. Nah, rata-rata di Indonesia saat ini berdasarkan pengamatan sejak awal Mei lalu, suhu udara maksimum di wilayah Indonesia ini berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Nah, ini merupakan situasi yang berbeda dengan yang terjadi di India. Nah, di India ini kita sebutnya adalah gelombang panas. Nah, gelombang panas ini biasanya terjadi ketika kondisi suhu udara panas ini berkepanjangan selama 5 hari atau lebih. Kemudian juga suhu maksimumnya ini biasanya rata-rata bisa mencapai lebih dari 5 derajat dari kondisi normal atau kondisi rata-ratanya seperti itu. Jadi Hmm. kalau kita misalnya 36 yang paling tinggi, Hmm? nah suhunya itu bisa sampai 40 bahkan lebih seperti itu. Nah, ini ketika kondisinya Hmm. eh, di wilayah yang gelombang panas. Namun di Indonesia kita tidak perlu khawatir karena fenomena ini tidak akan terjadi di Indonesia. Biasanya fenomena ini terjadinya di sekitar wilayah lintang menengah atau tinggi seperti di sekitar wilayah Asia Selatan, kemudian di Amerika ataupun di sekitar wilayah Eropa seperti itu. Berarti kalau di Indonesia masih bisa dikatakan cuaca panasnya masih dalam range normal ya, Mas Laude. Lantas prediksi masa berakhirnya cuaca panas di Indonesia kira-kira kapan, Mas Laude? Ya, ya, secara umum memang ketika di peralihan musim seperti ini atau awal di musim kemarau, suhu udara akan terasa lebih panas karena kondisi selain radiasi matahari yang cukup tinggi, utamanya di pagi hari ketika pertumbuhan awan-awan sedikit, kemudian siang sore itu ada pertumbuhan awan yang menunjukkan bahwa kondisi udara ini masih lembab atau banyak kandungan uap air di udara. Nah, kandungan uap air ini yang kemudian menyebabkan memberikan panas lebih ditambah dengan panas akibat radiasi matahari tadi. Sehingga biasanya di periode peralihan musim kemarau seperti April, Mei ataupun Oktober, November itu biasanya akan lebih tinggi suhunya. Nah, diperkirakan cuaca panas yang kita alami sekarang ini masih akan berlangsung hingga akhir Mei ini. Hingga akhir Mei. Lantas dampak cuaca panas yang perlu diwaspadai apa saja, Mas Laude? Ya, baik. Secara umum memang kondisi cuaca panas ini adalah hal yang normal terjadi ya, biasa kita alami setiap tahun. Eh, dan yang perlu dikhawatirkan memang ialah ketika kita beraktivitas di luar ruangan, apalagi ketika kita terpapar langsung dengan sinar matahari. Nah, biasanya kita akan mengalami dehidrasi seperti itu karena kekurangan cairan tubuh akibat kondisi cairan di dalam tubuh kita, utamanya dampaknya bagi manusia ya akan cenderung menguap akibat kondisi panas tadi, Mbak.